Perkenalkan, saya Yosefin Jennifer Jowis dengan NIM 23-126-047 dari Prodi Kedokteran Gigi Universitas Mula Warman. Di sini saya akan membahas sitasi dalam karya tulis ilmiah. Yang dimana sitasi ilmiah meliputi kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka, dimana kutipan umumnya dipergunakan untuk melengkapi bahan-bahan dan memperkuat uraian atau argumen sejauh dalam diperlukan oleh penulis. Dalam upaya tersebut, perlu diperhatikan kebiasaan-kebiasaan lazim berlaku dalam penulisan dunia akademik. Kutipan tidak boleh digunakan sebagai bahan utama sebuah tulisan ilmiah karena mengakibatkan seolah-olah karya itu hanya merupakan kumpulan kutipan belaka. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, manfaat dari menulis kutipan ditunjukkan untuk merujuk informasi berupa pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli. Informasi itu bisa berupa data atau pendapat para ahli yang digunakan untuk membantu penulis dalam mengembangkan pokok masalah yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Kutipan terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama kutipan langsung dan yang kedua kutipan tidak langsung. Dalam mengutip secara langsung, penulis tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang dikutip. Sedangkan dalam mengutip secara tidak langsung, penulis diperkenankan untuk menggunakan kata-katanya sendiri tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya atau melalui parafrase. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki juga ada yang diletakkan di akhir bab yang disebut dengan catatan belakang. Catatan belakang adalah ada di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah artikel. Sistem catatan dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu referensi dan informasi tambahan. Yang dimaksud dengan referensi adalah data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Tambahan pada sistem catatan kaki digunakan apabila penulisan memang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Tujuan informasi tambahan ini adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Dalam hal catatan kaki yang berisi referensi, seseorang penulis hampir dapat dipastikan menggunakan beberapa sumber. Apabila sumber-sumber itu dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama atau berbeda, maka tiga istilah yaitu ibid, opsid, dan loksid yang harus diketahui dan dipergunakan dengan benar. Lalu, daftar pusaka adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya tulis ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim, disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. Fungsi daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Lalu yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Lalu yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakan dalam menyusun daftar pustaka. Lalu, dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, daftar pustaka diusahakan merupakan karya berasal dari 10 tahun terakhir dari tahun penulisan karya tulis ilmiah. Akan tetapi ada pengecualian untuk buku-buku tertentu yang dianggap penting dan merupakan sumber rujukan primer. Lalu yang kedua, baris pertama dimulai pada pias atau margin, sebelah kiri baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Lalu yang ketiga, jarak antar baris 1 spasi. Lalu yang keempat, jarak antar sumber 1-5 atau 2 spasi. Secara umum, sistem penulisan daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dengan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rujukan berupa buku, rujukan dari artikel di internet, lalu rujukan dari jurnal online. Lalu aplikasi penunjang penulisan sitasi, yang dimana salah satu cara untuk mengelola rujukan tersebut adalah dengan cara manajemen sistem referensi. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, manajemen sistem referensi bisa dilakukan dengan sangat mudah. Perangkat lunak manajemen referensi atau lebih dikenal dengan sebutan reference management software merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang memungkinkan pengguna untuk mencari, mengakses dokumen untuk tujuan penelitian, serta dapat mengekspor bibliografi berdasarkan metadata dalam perangkat lunak. Jenis perangkat lunak manajemen referensi
Misalnya ada Zotero, Mendeley, EndNote, Koneta, dan sebagainya. Memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, perangkat lunak manajemen referensi dalam membantu para penulis dan peneliti memiliki 3 fungsi dasar, yaitu penelusuran, penyimpanan, dan penulisan karya tulis ilmiah. Lalu ada plagiarisme. Plagiarisme dianggap sebagai tindakan mencuri ide atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis atau tulisan orang lain seolah-olah ide, pikiran, dan tulisan sendiri. Tindakan yang merugikan secara material dan non-material tersebut dapat berupa pencurian kata, frasa, kalimat, paragraf, atau bahkan pencurian bab dari tulisan atau buku seseorang tanpa menyebut sumber. Plagiarisme rentangan sangat luas, mulai dari mengutip sampai dengan sebuah karya secara utuh atau lengkap. Plagiarisme sederhananya adalah melakukan copy-paste dari produk intelektual orang lain yang disalahgunakan tanpa menyebutkan nama penulis, penemu, dan pengagas orisinal. Plagiarisme dapat terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja. Kedua alasan motivasional ini tetap dianggap sebagai plagiarisme jika pada dua karya ilmiah terdapat kesamaan tanpa melakukan. Lalu ada jenis plagiarisme, yaitu ada word by word plagiarism, sering juga disebut sebagai block copy and paste plagiarism, sebab cara ini yang sering dilakukan untuk word by word plagiarism. Mengutip bagi karya seseorang tidak dilarang dan bukan pula merupakan tindakan yang salah, tetapi tentu saja ada batasnya. Lalu mengutip atau mengambil kalimat, penggalan kalimat atau paragraf dari karya penulis lain kemudian mengganti beberapa kata dalam kalimat tersebut tanpa mengubah susunan kata maupun kalimat dan tanpa mencantumkan nama penulis maupun sumber dari mana bagian yang dikutip berasal, termasuk word switch plagiarism. Lalu metafor plagiarism adalah mengutip atau menjiplak bagian karya penulis lain dan digunakan untuk memperjelas makna dari tulisan sendiri. Metafor plagiarism umumnya dilakukan apabila penulis merasa bahwa sebuah fenomena yang ditulis dalam karyanya belum cukup mampu dijelaskan kepada pembaca. Lalu idea plagiarism yaitu mengambil dan mengutip gagasan seseorang, penulis yang telah mengeluarkan sebuah gagasan untuk pemecahan suatu permasalahan atau menggambarkan konsep suatu fenomena dan dikutip dengan karya tulis sendiri tanpa mencantumkan nama penggagas dan sumber informasi. Lalu ada self-plagiarism yang juga dikenal dengan plagiarisme daur ulang atau swap plagiarisme diri. Karya tulis duplikat atau publikasi berulang banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli. Di sini juga penulis mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh hasil karya sendiri secara identik dan mengirimkan ke sejumlah jurnal untuk dipublikasikan tanpa mencantumkan informasi karya sendiri yang dikutip atau karya terdahulu sudah pernah dipublikasikan di majalah atau ilmiah sebelumnya.